Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin dan juga pemirsa. Pembangunan daerah Kabupaten Jember dalam rangka memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil dari cita-cita mulia itu untuk membangun daerah biasanya dapat kita rasakan mulai dari birokrasi pelayanan, infrastruktur hingga fasilitas lainnya. Tentu kebijakan ini tidak akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember itu sendiri, tapi juga melibatkan berbagai unsur dan pihak. Salah satunya adalah insan pers. Lalu seperti apa kemudian pers bisa mengawal pembangunan daerah berkelanjutan? Saya Muhammad Solihin akan mengawal talkshow hari ini bersama para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Terlebih dahulu saya perkenalkan narasumber saya yang pertama. Beliau adalah Bupati Jember, Bapak Hendy Siswanto. Selamat pagi Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, sebelumnya saya sampaikan untuk Pak Hendy semakin segar saja, begitu Pak ya. Baik, langsung saja narasumber kami yang kedua, beliau datang dari Kota Surabaya. Beliau adalah M. Lutfi Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur. Selamat pagi Mas. Tak kalah sumringah dengan Pak Hendy. Selamat datang di Kabupaten Jember. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan narasumber saya yang ketiga, beliau juga terbang jauh-jauh dari Jakarta, pemirsa. Beliau adalah Ketua Dewan Pers Nasional, Dr. Nini Rahayu. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya panggilnya Mbak atau Ibu kalau begini, kelihatan awet muda sekali. Boleh. Baik, Dokter, selamat datang di Kabupaten Jember. Selamat mengikuti acara ini. Baik, mungkin langsung saja ke poin pertanyaan awal. Pak Hendy, hari ini di forum yang berbahagia ini, seluruh OPD se-Kabupaten Jember, bahkan luar biasa, ada yang tersambung via koneksi Zoom dan juga live streaming, dikumpulkan oleh Kabupaten Jember bersama dengan insan-insan pers yang ada di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Dalam rangka apa dan sebenarnya apa goal atau tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten, Pak? Terima kasih Mas Emsul ya. Emsul, terima kasih. Yang pertama saya terima kasih kepada Ibu Nini, Ibu Dr. Nini Rahayu, terus selamat datang ke Kabupaten Jember, dan juga terima kasih Mas Lutfi Hakim, juga selamat datang ke Kabupaten Jember, dan juga teman-teman semua OPD, teman-teman dari PWI, dari AJI, dari IJTI, dan juga teman-teman camat, kades, semua yang hadir di daring, tidak bisa langsung datang ke pendopo ini. Tapi yang jelas hari ini ada satu keberkahan buat kita, bahwa sebelum saya jawab itu, yang duduk di depan ini sebenarnya, ini semuanya asli Jember semuanya nih. Ini adalah produk Jember semua. Saya sebagai kepala daerah sekarang ini mempunyai anak 2,6 juta penduduk Jember. Tentunya bangga karena Jember memang ada singkatan yang memang tidak bisa dipungkiri lagi. Jember artinya jembatan menuju berkah. Luar biasa, Jember jembatan menuju berkah. Bagaimana tidak berkah? Yang di samping kiri kami Ibu Dr. Nini Rahayu, beliau adalah Ketua Dewan Pers Nasional yang luar biasa. Beliau dari Jember, lulusan Jember dan asli Jember, putra-putrinya lahirnya di Jember juga. Luar biasa, sekarang eksis di nasional untuk negeri, berkah untuk negeri, tapi dari Jember, yang luar biasa. Sebelah kanan kami Mas Lutfi Hakim, beliau juga dari Jember, aslinya dari Kalisat. Masya Allah ini asli Jember semua. Dan saya juga sama asli Jember. Mudah-mudahan moderatornya juga asli Jember juga. Asli Jember Pak, putra daerah Jember Pak. Baik, jadi kami dapat pertanyaan apa yang melandasi hari ini kita jumpa. Ini adalah satu bagian kebanggaan kami bahwa ini di awal dalam rangka rangkaian awal HPN, Hari Pers Nasional, yang insya Allah se-Jawa Timur kami terima kasih kepada Ketua PWI Jawa Timur Mas Lutfi Hakim sudah mempercayakan Kabupaten Jember sebagai tempat ajang kegiatan syukuran kebahagiaan bagi insan pers dalam rangka kegiatan Hari Pers Nasional tingkat Jawa Timur, ditempatkan di Kabupaten Jember. Nanti akan dilaksanakan tanggal 27 dan 28, dan insya Allah Pemkab Jember akan mengiringi serta mensukseskan Hari Pers Nasional itu. Dan harapan kami juga ke depan Hari Pers Nasional untuk tingkat nasional juga ditempatkan di Kabupaten Jember. Ini harapan kami. Ini cita-cita besar kami seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kami yakin bahwa pers ini ada pemerintah juga harus ada pers. Tidak
Tidak boleh itu, ada pemerintah saya tidak ada pers, karena pers inilah yang menendang kemana-mana kita menjadi hebat karena pers salah satunya di dalamnya. Maka salah satu hari ini besok ini kegiatan 2728 itu teman-teman datang se-Jawa Timur. Yang menguntungkan kami apa? Banyak sekali di samping di pers itu sendiri, insan pers sendiri, lebih dari itu bahwa kawan-kawan yang datang ini para jurnalis luar biasa semua yang akan memblow up tentang cerita Jember. Dan ini bagian dari strategi marketing kami, bahwa kami juga pengusaha ya. Ini strategi marketing kami dengan mendatangkan insan pers kami seluruh Jawa Timur, mereka semua akan bercerita tentang Jember. Harapannya setelah itu akan datang kunjungan-kunjungan dan investasi di Jember yang lebih besar lagi. Gitu. Baik, terima kasih. Wah, rupanya landasannya cukup kompleks sekali karena ini akan menjembatani teman-teman jurnalis yang ada di Kabupaten Jember tentunya untuk lebih berdaya saing dan juga memberikan mutu terbaiknya. Begitu ya Pak Hendi ya. Baik Pak Hendi, kalau misalkan kita flashback tadi di Liputan VT Selayang Pandang, saya cukup takjub juga sebagai warga Jember juga begitu, karena melihat banyak sekali potensi yang ada di kabupaten kita tercinta ini. Dan sejak menjabat Bupati bersama dengan Gus Firjaun sebagai Wakil Bupati, Pak Hendi, kurang lebih selama 3 tahun ke belakang ini sudah banyak rupanya apresiasi, penghargaan dan juga prestasi yang ditorehkan oleh Bupati Jember dan juga Wakil. Dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Jember. Seperti apa Bapak menyimpulkan apa yang sudah dicapai selama ini Pak? Jadi kembali lagi bahwa capaian ini bukan dari saya sebenarnya. Ini tadi Jember tuh jembatan menuju berkah, orangnya tuh luar biasa. Dahsyat, orang Jember ini luar biasa dan top semuanya. Dan tentunya tidak terlalu sulit kami untuk mempackaging ini dan untuk mendapatkan raihan, mendapatkan capaian-capaian positif. Terus terang saja kami masuk 3 tahun 2 bulan hari ini memimpin Jember ini itu dipotong setahun ya, kami COVID pada saat itu, jadi kami praktis cuma bekerja 2 tahun 2 bulan saja, dan kami alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan award penghargaan itu kurang lebih ada 204 award. Wow, 204 penghargaan selama Bapak menjabat ya? Iya itu, dan itu seluruh OPD, bukan dari saya sendiri, dari semua OPD dapat semuanya. Baik. Dan itu juga bukan award saja, lambang begitu saja, itu datangnya juga dari gubernur, dari menteri, dari Bapak Presiden, semua dapat, juga dapat duit. Kami juga dapat duit 50 miliar, itu 10 miliar dari pengendalian inflasi, 40 miliar kita pembangunan infrastruktur terbaik Indonesia. Duit di Jember ini. Dan alhamdulillah juga selama 2 tahun ini kami juga sudah mendapatkan lahan untuk Pemkab Jember ya, HPL, hak penggunaan lahan kita yang dulunya tidak ada, itu 375 hektar. Itu milik Pemkab Jember sekarang ini. Jadi artinya banyak sekali potensi yang harus kita kemas lagi dengan kemampuan teman-teman OPD yang luar biasa ini. Dan teman-teman camat, teman kades ini semua luar biasa. Namun memanage Jember juga harus perlu dengan satu seni. Seni di sini adalah satu seni yang memang mengkolaborasi. Salah satunya hari ini kami harus mengkolaborasikan untuk mencapai capaian itu dengan insan pers. Itu yang tidak boleh kita melihat sebelah mata, bahwa insan pers sangat ikut andil di dalam mengkontrol proses pembangunan Kabupaten Jember. Karena semakin dikontrol pemerintah Kabupaten Jember, maka semakin mengurangi kekurangan, mendekati kesempurnaan di sana. Itu seperti itu. Baik, memberikan semangat terlebih dahulu kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk teman-teman OPD dan juga insan pers di Kabupaten Jember begitu ya. Saya ke Mas Lutfi mungkin hari ini. Sekarang tadi Pak Hendi sudah menyebutkan bahwa insan pers dengan pemerintah kabupaten itu bagaikan dua mata keping mata uang yang tidak dapat diterpisahkan. Setuju Mas dengan pendapat itu? Pagi ini kita menyaksikan bagaimana kemudian Pemda Jember membuat acara khusus, dan ini bukti bahwa Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian itu memiliki kesadaran yang tinggi betapa pers itu penting dalam proses pembangunan. Saya kira ini tidak banyak, ini perlu kita apresiasi. Gitu. Kemudian yang kedua, memang tidak bisa memisahkan pers ini dengan government gitu ya. Bahkan Presiden Amerika yang ke-10, dia juga mantan ketua Mahkamah Agung yang ke-27, itu namanya William Howard Taft. Dia mengatakan kalau ingin menjadi pemimpin besar, kalau ingin mendapatkan hasil besar, maka bekerjalah seperti jurnalis, bekerjalah seperti wartawan. Dia harus
cekatan dalam mencari berita, dia harus punya skill dalam menyusun narasi berita, mengkonstruksi opini, membuat laporan-laporan, dan dia punya giroh untuk secepatnya menyebarkan informasi itu, laporan-laporan itu. Dan bukan hanya itu, dia harus di tengah skill-skill tadi, dia harus memilih betul berita apa yang menarik, berita apa yang bukan hanya itu juga. Dia harus memenuhi unsur, dia harus akurat, dia harus bertanggung jawab, dia harus mencerdaskan, dan everything. Kalau itu semua dilakukan, maka saya kira apa yang dihasilkan itu akan sukses dan sangat presisi. Kami melihat bahwa Pemda Jember yang dikomandani oleh beliau ini, saya kira sama itu. Jadi tahapan-tahapan bagaimana memimpin sebuah daerah itu hampir mirip dilakukan oleh Pak Hendi dalam waktu yang pendek. Tadi disebutkan sudah ada 200 lebih award, ada 200 lebih penghargaan, yang itu saya kira bukan sembarang penghargaan, tentu ada basic penghitungannya. Maka itu saya kira perlu direkatkan bagaimana kerja pers itu, karena yang saya sebutkan tadi, pers itu tidak sekedar kemudian menulis, tidak hanya sekedar, tapi bagaimana juga berpikir tentang sustainable development, itu kan seperti yang tema ini gitu. Kalau misalnya Pemda mengalokasikan anggaran untuk jalan misalnya, panjang jalan, jangan kemudian hanya, jadi bukan tidak boleh, jangan hanya kemudian mengkritisi tentang kualitas bangunan jalan itu, tentang kemungkinan-kemungkinan terjadi distortif terhadap pembangunan jalan itu, tapi harus berkelanjutan cara perspektifnya itu. Bagaimana panjang jalan ini misalnya sepanjang 10 km, dampak keekonomiannya itu seperti apa, itu yang mesti dikawal terus oleh jurnalis kita. Karena hemat saya, pemerintah sebetulnya enggak perlu kerja, cukup bangun jalan saja, ekonomi itu sudah jalan sendiri. Bagaimana ketika di situ ada tanah kosong, kemudian dibikin jalan, kemudian tumbuh misalnya sebuah kawasan hunian, perumahan misalnya, itu yang namanya real estate, itu industri ikutannya itu ada sekitar 113 Pak, mulai dari depan pagar, paving masuk, kemudian ada atap, ada kayu, ada sampai ke belakang, sampai ke toilet, itu 113 industri yang terbawa. Itu gara-gara jalan yang dibikin, itu industri terkerek di situ. Dia meng-hire tenaga kerja juga. Jadi pers itu tidak hanya mengkritisi saja, tapi dia juga harus berpikir panjang gitu. Bagaimana kemudian alokasi yang dilakukan oleh Pemda itu betul-betul berkelanjutan. Baik, itu baru perumahan ya. Bayangkan kalau alokasi jalan tadi itu kemudian diikuti oleh bangunan warehousing misalnya, pergudangan atau industrial estate. Bagaimana ini kemudian mendrive kegiatan ekonomi yang sangat besar. Jadi bukan hanya jalannya saja yang dihitung, tapi bagaimana lipatan keekonomian ini yang harus disorot juga oleh pers. Saya kira itu. Baik, kalau bisa kita simpulkan bahwasanya liputan kita tidak hanya cenderung kita di permukaan saja, tapi memberikan dampak sosial ekonomi yang berkelanjutan ke belakang, begitu ya. Ini juga tentu untuk pembangunan daerah setempat juga harapannya. Baik, tentunya semakin menarik perbincangan kita, tapi kita harus jeda sejenak terlebih dahulu. Sesaat lagi kami kembali.